Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna fahma. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi yang cerah di hari yang ke-9 insyaallah bulan Ramadan 1441 Hijriah ini bertepatan dengan 2 Mei hari Sabtu. Kita semuanya masih dalam perlindungan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama bisa melaksanakan sebagian kebaikan, keutamaan dalam beribadah. Semoga ibadah kita pagi hari ini, siang hari ini dalam hidup kita mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti insyaallah. Mengawali kajian kita, mari bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, kemarin sudah kita bahas kapan waktu dikabulkannya doa, atau bahasa kita doa yang mustajab, dari kata istajaba yastajibu, yang artinya diterima, dikabulkan. Kalau kemarin sudah kita bahas, di bulan Ramadan ada satu waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu qoblal iftar, sebelum berbuka puasa. Maka pagi hari ini kita mengambil dari satu pesan Rasulullah SAW, dan yang kedua nanti kita baca ayat. Rasulullah SAW bersabda dalam bahasa aslinya, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Artinya makan sahurlah kamu sekalian, fa inna fis sahur, karena di waktu sahur barakah, ada berkah. Tidak disebutkan fi akli sahur, tetapi fis sahur, di waktu sahurnya ada berkah. Kalau makan saja di waktu sahur berkah, maka kita bisa paham bahwa apapun yang dilakukan di waktu sahur akan membawa sebuah kebaikan. Maka nanti kita akan baca ayatnya, surat Az-Zariyat, surat yang nomor 51. Kita awali dari ayat yang 15, 16, 17, dan 18. Mereka yang masuk surga ke dalam surga Allah, mereka yang mendapat gelar muttaqin dalam kehidupan dunia, yang kemudian nanti diberi ganjaran surga, yang di depannya ada sungai-sungai, mata air yang mengalir, adalah kalimatnya wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka di waktu sahur minta ampun. Waktu sahur ini, kalau Nabi bersabda tadi, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Di ayat ini disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Berasal dari kata saharo yasharu, yang artinya menipu, yang artinya memikat, yang artinya melupakan akal. Ini kalau kemarin waktu sebelum maghrib, ini waktu-waktu sibuk masyghul. Orang-orang pada sibuk aktivitas, sedang merasakan asiknya aktivitas dunia. Kalau kita bisa meluangkan waktu 5-10 menit sebelum maghrib, maka itu sebenarnya waktu yang mustajab. Banyak orang yang terlena dengan kegiatan harian duniawi, tetapi tidak memfokuskan berdoa. Lah waktu sahur ini adalah waktunya orang-orang terlena dengan tidur, enak tidur. Nah, ini persoalan. Bahwa waktu sahur ini waktu-waktu yang sangat nikmat. Mungkin orang lagi pada bermimpi, tapi di waktu sahur inilah para ahli sihir menyempurnakan japa mantranya untuk dilakukan sebuah penyerangan terhadap orang-orang yang dimaksud.
Nah di waktu itulah Rasulullah SAW memberitahukan pada kita, ini sebenarnya waktu yang penuh berkah. Maka bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa ada dua waktu mustajab yang hari-hari kita tiap hari melewati, yaitu di waktu-waktu pertama sebelum berbuka puasa kalau di bulan Ramadan, dan yang kedua di waktu sahur. Disebutkan ashar jamak. Ini karena memang kalau waktu sahur sekarang kita tidak bisa berdoa karena satu kepentingan, satu hajat yang tidak bisa ditinggalkan, waktu sahur besok masih ada kesempatan. Berbeda dengan berpuasa di bulan Ramadan, kalau tidak Ramadan tidak bisa. Berbeda dengan haji, kalau tidak di bulan haji tidak bisa. Tapi berdoa di waktu sahur kita tiap hari bisa. Maka marilah bersama-sama kita menjaga waktu. Di dua waktu ini Allah sangat menghargai doanya. Apa sih bedanya berdoa di waktu mustajab dan tidak mustajab? Sebenarnya setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Hanya kalau kita di waktu mustajab itu kita cepat prosesnya. Ya misalkan di rumah kita mau ada tayangan pengambilan gambar. Pengambilan gambarnya itu nanti 5:30 atau malam jam 5 atau 4:30. Nah kalau kita punya action apapun yang dilakukan di waktu itu, maka kita akan diabadikan dalam gambar itu. Tapi action kita di luar jam-jam itu ya dilihat orang tapi tidak terpublikasikan misalkan. Jadi kita gambarannya adalah bahwa berdoa di waktu-waktu yang mustajab ibaratnya itu kalau kita punya permohonan dalam bentuk proposalnya langsung dibawa oleh para malaikat shift malam dan shift siang itu. Di waktu subuh ini mau bersama-sama usahakan kalau hari ini di kita waktu sahur ini kurang lebih setengah jam sebelum subuh. Maka 20 menit waktu berdoa, 10 menit ancang-ancang imsak dan berhenti sahur. Maka bisa kalau di di tempat kita di sini jamnya mungkin antara jam 4 kurang 20 sampai jam 4 ini adalah waktu-waktu sahur yang bagus, yang kemudian sempurnanya harus persiapan nanti jam 4 lewat 20 itu. Maka saudara-saudaraku mau bersama-sama yang masih punya hajat, punya cita-cita, punya keinginan, jaga waktu dengan baik. Kapan datangnya waktu sahur, kapan menjelang berbuka puasa, kita fokus. Syukur alhamdulillah kalau kita khidmah. Lalu bagaimana cara berdoa yang baik, cara berdoa yang mendapatkan penilaian dari Allah yang layak dikabulkan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas ada duha, tata cara etika berdoa. Karena berdoa juga ada etikanya, ada fikihnya. Jangan sampai berdoa semau kita pakai cara yang tidak benar. Mungkin ini pagi hari ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Saya doakan saudara-saudaraku semuanya mampu menjaga waktu-waktu yang mustajab sehingga apapun cita-citanya, apapun doanya, apapun yang diharapkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.